Shalom dan salam sejahtera buat kita semua. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan kita Yesus Kristus. Itulah yang memelihara dan memberkati kamu sekalian. Amin. Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi renungan harian bagi kita hari ini, Sabtu tanggal 19 November 2022, tertulis di kitab Yoel pasal 2 ayat yang ke-27. Saya akan bacakan isinya demikian. Kamu akan mengetahui bahwa aku ini ada di antara orang-orang Israel, dan bahwa aku ini Tuhan, adalah Allahmu, dan tidak ada yang lain, dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Demikian firman Tuhan. Saudara yang baik hati, yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, menurut kalender tahun gerejawi, bahwa kita telah mau memasuki penghujung akhir tahun gereja 2022. Besok kita akan mengadakan ibadah akhir tahun gereja. Dan di setiap minggu di gereja kita akan dibacakan nama-nama anggota jemaat yang telah meninggal sejak November 2021 dan sampai dengan November 2022, khusus di gereja kita, HGP Jambi. Saudara, jika kita mengingat saudara-saudara kita yang telah mendahului langkahnya dan meninggalkan kita di dunia ini, kita bukan diajak untuk kembali berduka, tapi menurut kesaksian atau konfesi HGP, jika kita mengadakan peringatan tentang mereka atau kepada mereka yang telah mendahului langkahnya, yang telah meninggal, itu adalah mengingatkan kita bahwa kita pun akan sama dengan mereka mengakhiri perjalanan hidup kita di dunia ini. Dan sekaligus mengingatkan kita bahwa hidup kita adalah terbatas atau sementara di dunia ini. Maka kita akan memasuki kehidupan yang baru. Kehidupan yang baru itu adalah kehidupan yang dipersiapkan, yang akan diberikan Tuhan kepada setiap orang yang percaya, kepada saya, kepada Bapak Ibu, kepada kita semuanya. Oleh sebab itu, saudara, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan
yang menjadi renungan harian bagi kita hari ini, menyegarkan iman percaya kita bahwa janji dan seruan Tuhan kepada setiap orang agar bertobat, agar takut kepada Tuhan. Dan dengan rasa takut kita kepada Tuhan atau sikap takut kita kepada Tuhan, maka kita akan boleh merasakan kehidupan yang dipenuhi dengan sorak-sorai. Saudara, seruan itu juga atau seruan untuk bersorak-sorai yang disampaikan oleh Yoel kepada Israel ketika mereka sedang memiliki harapan yang hilang karena persoalan, karena tekanan hidup yang mereka alami. Dan tekanan hidup yang mereka alami adalah akibat daripada ketidakpedulian mereka kepada firman Tuhan. Di saat itulah, di saat mereka lupa akan firman Tuhan atau semakin menjauh dari Tuhan, mereka merasakan kehidupan yang tidak mereka harapkan. Namun dengan kasih dan anugerah Tuhan, Dia mengingatkan melalui Yoel agar mereka kembali berpulang kepada Tuhan, atau mereka meninggalkan jalan-jalan mereka yang selama ini menjauh dari Tuhan, tetapi berbalik kembali kepada Tuhan. Dengan melalui pertobatan tersebut, kita dimampukan untuk melihat betapa besarnya kasih dan kuasa Tuhan untuk menjadikan kita dapat merasakan kehidupan yang Dia janjikan. Tuhan menjanjikan bahwa Dia adalah Tuhan yang menyertai kita, dan Dia adalah yang menyelamatkan umat-Nya dan memberikan kehidupan. Tuhan yang menyerukan janjinya kepada bangsa Israel melalui Yoel adalah Tuhan juga yang kita imani, yang selalu menuntun kehidupan kita. Atau bangsa Israel yang dipenuhi dengan kasih Tuhan adalah juga kita yang dipenuhi oleh kuasa dan kasih Tuhan. Oleh sebab itu, biarlah seruan kasih Tuhan yang kita dengar, atau biarlah sapaan Tuhan melalui firman-Nya hari ini bagi kita semuanya, semakin menyegarkan, menguatkan iman percaya kita kepada Tuhan, agar di setiap perjalanan hidup kita, kita selalu mengingat dan kita selalu merasakan penyertaan Tuhan, tuntunan Tuhan kepada perjalanan hidup kita, dan kita dapat melihat dan merasakan betapa indahnya, betapa bernilainya hidup kita di mata Tuhan. Maka jika kita besok mengingat saudara-saudara kita yang telah meninggal dalam hal mendahului kita, sesuai dengan iman percaya kita, bahwa kita juga akan berada di dalam kasih karunia Tuhan. Dari situlah kita untuk melihat jauh ke depan, untuk meraih kehidupan kita. Mari saudaraku, untuk semakin percaya kepada Tuhan, karena Tuhan selalu memulihkan kita dan membaharui kehidupan kita, dan marilah selalu ikut akan Dia. Tuhan menyertai dan memberkati kita semua. Amin, kita berdoa. Kembali kami bersyukur kehadirat-Mu Tuhan, karena Tuhan telah menyegarkan harapan kami melalui firman-Mu yang telah menyapa kami hari ini, bahwa Engkau adalah Tuhan yang menuntun hidup kami, bahwa Tuhan adalah Tuhan yang mengasihi kami dan tidak membuat kami malu untuk selama-lamanya. Sertai dan berkati kami Tuhan di setiap pekerjaan dan perjalanan hidup kami. Jika kami akan memasuki akhir tahun gereja, Tuhan mengingatkan kami
dalam hal perayaan tahun akhir gereja tersebut. Bahwa hidup kami, kesempatan kami di dunia adalah terbatas. Namun kehidupan kami adalah kehidupan yang dijanjikan oleh Tuhan untuk selama-lamanya. Berkati dan sertai kami seluruhnya Tuhan. Terimalah doa kami ini yang kami sampaikan hanya di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang menjadi kehidupan kami. Amin. Shalom, Tuhan memberkati kita semua. Horas.